Kan bahwa itu yang diminta oleh Soekarno dalam 1 Juni. Umat Islam, buktikanlah bahwa Anda kita berjuang untuk Islam. Kalau dalam keanggotaan DPR atau perwakilan itu 100 orang, tolong Anda dapatkan 90 atau 70 supaya dalam pemilihan pembuatan undang-undang Anda bisa menang. Terjawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Karsino. Prof. Anhar, saat ini kelompok Islam seperti dicurigai akan menggunakan sila pertama Pancasila untuk menjadikan Indonesia menjadi negara. Apakah masuk akal? Masuk akalnya mereka nih. Dua organisasi terbesar Islam, Ya. Muhammadiyah dan NU. tidak ada persoalan. Betul. Dia nerima kenyataan bahwa Indonesia ini memang negara Iya. kesepakatan. Betul. Bineka Gak Tunggal diterima Ika juga. mereka. Apalagi yang dicari? Ya ada HTI misalnya. Nah, HTI itu memang jelas-jelas saya punya majalahnya yang khusus membicarakan tentang demokrasi, dan dia katakan bahwa yang namanya demokrasi itu adalah pikiran yang sesat. Nah, lalu dia mau berkuasa lewat mana kalau bukan demokrasi? Betul. Itu saya punya majalahnya. Ya. Satu majalah diterbitkan yang isinya semuanya adalah berisi bahwa demokrasi gitu. Demokrasi itu adalah Pemikiran menyimpang. pemikiran yang sesat. Ada itu. Saya bisa buktikan. Lalu begitu saya baca, ya, dan dia pakai dalil-dalil Islam. Iya, iya. Ya, saya bilang dalam hati saya, bagaimana kamu bisa mengambil keadaan, kalau mau jujur, apa ada negara Timur Tengah yang mengaku Islam itu demokratis, lawan hancur baur semua? Apa ada negara yang beragama Islam di Timur Tengah yang hidup dengan tenang secara demokratis? Enggak ada. Secara Islami, apakah benar seperti yang terjadi di negara-negara seperti Syria, teluk lah, negara Irak, teluk ya. Islami tidak? Kan itu. Jangan pikiran itu mau dibawa ke sini lalu kita yang dipecah. Kita sudah punya cara sendiri menyelesaikan persoalan kita. Punya dasar sendiri sudah. Kita punya dasar sendiri. Ngapain kita ngambil yang di sananya sendiri abur-adul kok? Sedikit ya Pak, yang tambahan luar biasa. Ya memang mereka yang kemudian menginginkan satu jenis negara tertentu dalam sebuah negara, ya tidak mungkin. Kalau mau bikin negara sendiri aja. Ini sudah disepakati oleh seluruh komponen, oleh seluruh kalangan, oleh seluruh tokoh. Dan tadi di dalam kebernegaraan itu ada ruang dan ada peluang yang notabene menjadi pandangan manusia. Nah, kalau tidak ada begitu tidak mungkin. Saya mau tunjukkan sebenarnya Soekarno itu di dalam 1 Juni jelas-jelas dikatakan begini. Kalau orang Islam mau berkuasa, maka misalnya dalam Dewan Perwakilan, betul. Ya, Dewan Perwakilan itu ada 100 orang, maka seharusnya orang Islam punya wakil 70 supaya bisa menguasai. Tetapi fakta yang Anda harus lihat, Indonesia memang mayoritas beragama Islam, Betul. penduduk, tapi secara politik tidak. Itu fakta. Ya. Dalam pemilu kapan Betul. Partai Islam menang? Masyumi tahun 55 itu tidak menang. Betul. Yang menang itu adalah sebenarnya walaupun kursinya sama, tapi yang mendapatkan suara rakyat terbanyak itu PNI. Ya, betul. Nomor 2 Masyumi. Nomor 3 bahkan PKI dapat. Nomor 4. Iya. Jadi bagaimana mau mengatakan
sedangkan untuk mendapatkan posisi ya politik, bukan mayoritas jumlah, tapi politik yang membuka ruang untuk menciptakan jumlah yang bisa kita peroleh. Dan dalam semua pemilu, yang sekarang aja pemilu udah yang katakanlah yang paling bebas, walaupun korupsinya juga nggak karuan. Faktanya kan itu. Coba jumlahkan antara suara yang diperoleh partai-partai Islam dengan suara yang diperoleh nasionalis sekuler. PDIP gabung dengan Gerindra, Golkar gitu. Golkar, 3 partai itu nggak ada apa-apanya partai Islam yang lain. Dalam arti kata jumlah yang mereka peroleh. Betul. Kursi yang mereka peroleh. Nah itu kan fakta, yang dimana fakta itu seharusnya membuat kita untuk bermenung. Ya. Artinya, Nah, isu-isu atau hoax yang mengatakan bahwa Islam ingin mengambil dan alih dalam suaranya. internal partai Islam sendiri kan berkelahi juga. P3 kayak berapa kali berkelahi, sekarang kan berkelahi. Iya kan, Amin Rais mau mendirikan partai baru. Kan ini fakta-fakta semua. Ya saya sebagai seorang yang beragama Islam, ya sedih juga melihat kenyataan ini. Harus belajar kedewasaan orang-orang terdahulu, Prof. Menjadi lebih dewasa. Dewasa, lebih Nah, arif. sejarah itu tujuannya salah satu faktor yang penting kita belajar sejarah adalah pendewasaan. Ya, betul. Terus terkait tadi sempat ada disinggung misalnya yang pertanyaan tadi terkait dengan ada munculnya Dekra atau munculnya yang PKI. Kalau yang sekarang juga menjadi banyak di ruang-ruang diskusi. Jadi hal yang kita sering dengar nih Prof terkait dengan kebangkitan Neo PKI. Begini, kemarin itu di LSI kan begini, itu ideologi PKI. Jadi kalau kita mau bicara tentang itu, maka kita harus bicara 2 hal. Ideologi itu pemikiran, organisasi itu sebuah lembaga kan, yang merupakan organisasi. Nah, sampai sekarang kalau orang mau jujur, dan ini yang namanya ideologi PKI, ideologi komunis. Jadi ideologinya PKI kan komunis. Itu dipelajari di mana-mana. Sekarang di toko-toko udah banyak buku yang bicara tentang, dulu dilarang memang zamannya Orde Baru. Sekarang banyak buku-buku yang tentang Marxis. Nah, cuma orang sering salah. Saya agak geli juga. Misalnya bukunya Romo Magnis bicara tentang komunis. Mau dilarang juga, padahal buku itu menunjukkan kelemahan-kelemahan komunis, Marxis. Belum baca soalnya. Iya, aneh kan? Jadi hal seperti itu memang juga harus. Nah, tidak mungkin ini di dunia yang namanya pemikiran ilmu sosial dan ekonomi, orang pasti bicara tentang Marxisme. Iya. Nggak bisa tidak, karena memang ini adalah bagian pemikiran besar yang pernah menjadi bagian dalam proses perkembangan ilmu. Ya, betul. Nah, tapi kalau organisasinya, PKI-nya, apakah bisa hidup atau tidak? Jawaban saya kemarin, ya tergantung masyarakatnya. Kalau masyarakatnya membukakan ruang, bisa. Dalam arti kata misalnya pembangunan yang kita lakukan sekarang, orang miskin tidak berkurang, korupsi, ada celah di situ. Jadi apakah masyarakat membuka ruang bagi dia, dia akan pakai. Tapi kalau enggak. Jadi kecil kemungkinannya itu terjadi, tetapi kalau itu dia ada, itu bukan, jangan salahkan sama PKI-nya, masyarakatnya yang buka ruang kan. Atau mungkin dalam hal ini skupnya negara mungkin
Tadi kembali kepada keadilan Iya, kesejahteraan. itu. Jadi kalau pembangunan tidak melahirkan keadilan, tidak melahirkan kesejahteraan, dia akan masuk di sini. Ruang-ruang dimasuki kan. Masya Allah. Prof sambil diminum juga. Iya, 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 makasih Mas Rob. Jadi Silakan diminum dulu. Coba ini. Jadi saya berpendapat seperti itu karena Jadi di era keterbukaan ini masing-masing ya fastabiqul khairat, Prof. iya, jadi gimana caranya? Anda Justru di sini ada kesempatan umat Islam, ayo tunjukkan dan buktikan bahwa buktikan bahwa itu yang diminta oleh Soekarno dalam 1 Juni. Umat Islam, buktikanlah bahwa Anda kita berjuang untuk Islam. Kalau dalam keanggotaan DPR atau perwakilan itu 100 orang, tolong Anda dapatkan 90 atau 70 supaya dalam pemilihan pembuatan undang-undang Anda bisa menang. Itu Soekarno loh. Iya, iya betul. Tahun 45 loh, 1 Juni loh. Iya, iya, iya. Dia sudah ngomong gitu. Dia juga ngomong kalau orang Kristen mau silahkan. Tapi khusus tentang Islam dia katakan saya ini Islam. Nah kalau kita memang betul-betul berjuang untuk Islam ya, kuasailah itu Dewan Perwakilan itu. Itu kata-kata Soekarno di dalam 1 Juni. Iya, baik Prof. Kita perlu mengulang kembali untuk rekan-rekan yang ingin bertanya di layanan WA, silakan. Silakan ya, Pak. Terima kasih. Langsung ke nomor 0855 Bisa, Pak. Nanti agak keras.